sudah bersama saya sekarang ada Mas Ari, Head of Growth dari KLY, dan Pak Johnson, Head of Product dari KG Media. Jadi sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara optimisasi presence kita ya, publisher di Google News Surface lah. Jadi mungkin misalkan di Google News dan juga di Google News on Search kayak gitu. Jadi mungkin pertanyaan pertama kali ya, kita sekalian mulai. Jadi gimana sih, kayak kapan pertama kali dari Kompas dan kapan lagi ya gabung dengan Google News, dan apa sih kayak reasonnya kenapa decide buat gabung dengan Google News kayak gitu. Mungkin kita bisa mulai dari Ko Johnson dulu, and then habis itu Mas Ari bisa jawab juga. Sebenarnya sih kalau kapan join-nya itu juga udah lama banget ya. Bahkan gue udah nggak inget, dan mungkin beberapa website itu udah join sebelum gue masuk, dan gue udah nggak tahu tanggal lalu kapan. Tapi yang jelas sih dari awal Google News ada itu, dan kalau kita bisa join, kita akan join sih. Kayak setiap kali kita launch website baru, karena kalau di KG Media itu biasanya 1 bulan itu bisa launch 1-2 website. 1-2 brand website kita satu bulan. Dan kenapa kita mau join Google News? Karena ya alasannya biasanya traffic. Kita percaya kalau Google itu sebenarnya salah satu ekosistem yang paling besar untuk attract traffic ke website kita. Jadi kalau misalnya Google ada updates atau Google ada inisiatif yang berkaitan dengan konten, news, kita pasti akan join. Apalagi kalau misalnya effortnya nggak terlalu gede ya. Oke, sebelumnya terima kasih. Untuk dari kapan lagi Universe sendiri, as a group, kita pertama kali join itu, kalau untuk spesifik ke produk Google News-nya itu sekitar bulan November ya, tahun 2019. Dimana kalau untuk dengan Google sendiri sih udah lama banget. Cuman kalau untuk ke spesifik apps Google News dan juga untuk Google News Service-nya di 2019 kemarin. Tapi kalau dari sisi produk maupun editorial tuh dari KLY itu intinya tertarik untuk join karena kita ingin menggunakan platform Google News sebagai platform yang bisa menjangkau untuk semua audiens atau pembaca yang mengkonsumsi berita dari KLY sendiri gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi produk tuh kita pengen mensasar semua platform, dan dari konten sendiri apa yang udah kita deliver supaya bisa dikonsum oleh para pembaca setia kita. Lebih kayak gitu sih. Oke. Jadi mungkin kesimpulannya kenapa sih dengan Google itu lebih ke reach-nya. Jadi emang menggunakan Google sebagai salah satu tools buat nge-reach a lot of readers lah in Indonesia kayak gitu kan ya. Betul. Ya tadi kan kayak di mention Ko Johnson, kayak lebih better buat publisher kalau effortnya nggak terlalu gede ya buat included di Google News. Jadi mungkin dari pengalaman Kapalagi dan dari pengalaman KG Media, gimana sih prosesnya bisa di-include di Google News? Apakah itu rumit? Apakah lumayan seamless lah buat publisher buat di-include? Dan buat publisher-publisher baru nih, misalkan yang baru punya website gitu, apakah worth it buat melalui proses ini biar bisa di-include di Google? Kayak gitu. Mungkin kita bisa mulai dari Mas Ari ya, gantian. Thank you. Untuk prosesnya, so far sih, kalau dari kami waktu itu mendaftar via Google Partnership. Selanjutnya, secara teknis biasanya kita follow up dengan partnership-nya dari Google. Waktu itu detailnya dari tim partnership kami connect dengan tim partnership-nya Google. Dan secara teknis yang disiapkan itu dari sisi partnership Google akan ngasih form. Di mana form itu akan kami lengkapi baik non-technical maupun technical. Dan dari teknisnya itu biasanya dari tim produk kami akan provide RSS feed yang intinya dari sisi teknis akan mendeliver berita-berita yang sesuai untuk bisa masuk di environment-nya Google. Nah setelah itu dari sisi Google akan mereview sesuai dengan apa yang sudah kita lengkapi tadi dari non-teknis maupun teknis, sehingga next-nya sesuai sekarang yang sudah berjalan, kapan lagi Universe dan juga Google sudah menjadi official partner, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin dari Ko Johnson sekarang bisa coba sharing pengalamannya KG Media. Kalau untuk join di Google News sendiri, sebenarnya menurut aku prosesnya cukup straightforward ya. Jadi sama dengan Pak Ari tadi, kita joinnya melalui Google Partnership. Setelah itu di sisi teknis, sebenarnya kurang lebih sama. Kita tinggal siapin feed-nya, pastiin itu valid, beberapa kreatif kayak icon dan kebutuhan untuk tracking itu disiapin. Setelah itu tinggal disubmit sih. Dan bagusnya sebenarnya
karena kita submitnya cuma perlu sekali, setelah itu udah streaming jalan terus, nggak perlu diapa-apain lagi, kecuali kalau ada update tertentu sih. Oke, dan terus mungkin pengalamannya sendiri berarti overall lumayan oke lah ya, nggak ada kayak berapa kali ditolak di reject atau berapa kali ada isu selama pendaftaran, belum lah ya, ada kayak masalah yang gede kayak gitu selama ini sih. So far belum pernah sih. Oke. Nah kan kita udah bahas nih tadi gimana sih prosesnya gabung di Google News ya, dan tadi kan di sesi saya sebelumnya juga saya bahas tentang kayak best practice lah buat konten-konten kepada publisher gitu, biar gimana sih cara optimisasi presence mereka online gitu. Nah mungkin sekarang kita bisa tanya langsung dari publisher-publisher yang udah part of Google News ini sendiri. Jadi jenis konten apa sih yang kira-kira itu menunjukkan kayak performa paling bagus lah di Google News, dan mungkin Google secara overall, apakah itu mungkin berita breaking news, apakah itu entertainment, apakah itu mungkin berita olahraga. Mungkin dengan mendengar langsung dari publisher-publisher ini, kita bisa ngasih inspirasi lah ya ke publisher-publisher baru yang lain, gimana sih cara nyusun konten strategi mereka buat improve presence mereka gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ari mungkin. Oke. Kalau sebelumnya di Kapan Lagi Universe sendiri kan kita ada 4 pilar ya. Ada news, ada entertainment, ada lifestyle, sama sport. Dimana kalau dari news kita ada Liputan 6, autosia.com, dan juga merdeka.com. Tapi kalau dari sport kita ada bola.com dan bola.net. Lalu dari lifestyle ada dream.co.id dan Vimela. Dan juga dari pilar entertainment kita ada Kapan Lagi dan juga Brilio. Nah, kalau dari sisi performance sendiri ya, terutama kita spesifik lebih ke Google News dan juga organic search itu. Sebagian besar sih kalau dari pembaca yang loyal dan juga tertarik dengan konten yang mereka konsumsi berasal dari Kapan Lagi Universe adalah konten-konten terkait dengan breaking news. Untuk yang pilar news tuh konten yang terkait dengan breaking news, berita news. Lalu balik lagi kalau yang sekarang yang lumayan happening yang terkait dengan health juga, dimana kalau yang cukup signifikan dari news kategori kemarin itu kita ada beberapa konten yang menjadi top performance atau best content yang works di Google News sendiri. Seperti kemarin tuh ada isu terkait breaking news pelawak Omas meninggal dunia, dan juga dari wabah virus corona sebagai darurat kesehatan dunia itu di pilar news sangat tinggi untuk dikonsumsi oleh para pembaca kita yang mengkonsumsi berita tentang news gitu. Kalau di entertainment sendiri, tentunya berita tentang artis dan juga peristiwa yang viral, seperti misalnya kemarin ada artis Andrea Dian yang beberkan biaya pengobatan COVID-19 selama di rumah sakit. Nah, itu banyak pembaca kita yang ternyata pengen tahu gitu, seperti apa sih detailnya di sana, dan kita coba beritakan itu. Dan kalau dari lifestyle, balik lagi kita ada juga berita-berita yang terkait dengan lifestyle kategori dan juga dari sisi newsnya. Karena walaupun lifestyle di sini konsumsi user yang membaca berita lifestyle-nya itu kayak berita tentang Daus Mini berduka, itu salah satu konten yang dikonsumsi juga gitu. Dan yang terakhir untuk pilar sport, sesuai mungkin ini juga favorit saya ya, dengan berita MotoGP yang puncaknya kemana sih kalau di Google News yang lumayan peak itu ada MotoGP di Styria, di mana Miguel Oliveira kan jadi kampion lah dan cetak sejarah gitu ya, 4 pembalap Yamaha yang merana itu juga jadi salah satu top konten yang works di Google News sendiri gitu. Jadi so far kalau di Kapan Lagi Universe kita dari 4 pilar itu punya performance masing-masing untuk dari top kontennya, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Ko Johnson bisa sharing dari KG Media seperti apa? Kalau di KG Media, kalau kita perhatikan memang kalau untuk Google News ini paling cocok untuk kontennya sesuai namanya sih, ya konten news itu sendiri. Karena memang sejak awal itu kita ikutin guidelines-nya. Kalau Google News itu memang yang paling works dan direkomendasikan itu adalah konten-konten news, itu pertama. Dan memang terbukti itu yang memberikan volume yang signifikan dalam konteks Google News ya, traffic dari Google News. Selain itu kalau kita perhatiin juga sebenarnya selain yang memberikan volume besar, kalau kita perhatiin yang dwelling time-nya tinggi itu juga ada
konten-konten seperti science dan football itu juga cukup kasih dwelling time yang lama sih, walaupun volumenya nggak segede news biasanya. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih kalau dari KG Media. Oke. Jadi emang mungkin kita bisa ngomong itu kali ya, kayak masing-masing publisher punya kelebihan masing-masing ya. Mungkin kayak KG Media kayak tadi kita lihat fokusnya ke news, volume paling besar, dan dari kapan lagi sendiri lumayan tersebar lah ya, spread out. Jadi mungkin ya sarannya ya publisher mungkin kayak cari tahu gimana sih kayak kelebihan mereka kali ya. Dan mungkin saya ada nih follow up question dari pertanyaan barusan. Kayak dari kapan lagi dan dari KG Media, kira-kira ada nggak ya kayak exercise di mana mungkin tim editorialnya per bulan atau per kuartal ada review nih. Oh, kayak bulan lalu tuh ada kategori ini aja yang performing nih. Bulan depan kita fokus ke kategori itu. Atau mungkin juga review kan kayak awal tahun, oh ada COVID, maka kita akan fokus ke kategori tentang kesehatan. Ada nggak sih kayak praktis-praktis seperti itu, kayak review performa konten dan juga planning konten-konten yang akan jadi fokus mungkin buat quarter ke depannya, seperti itu. Kira-kira ada nggak ya yang bisa di-sharing? Kayak gitu. Mungkin Sebenarnya dari, sih kalau untuk review konten, kita lakuinnya sering banget sih. Maksudnya on weekly basis atau on monthly basis itu pasti ada review secara konten. Tapi mungkin kalau dari sisi kita nggak spesifik Google News ya, kita reviewnya secara overall. Tapi Google News ini memang cukup membantu kita sih sebagai salah satu channel kalau untuk konten. Oke. Ya untuk Mas Ari mungkin dari kapan lagi ada praktis-praktis seperti ini juga? Oke. Kalau di kita juga so far selain daily, biasanya ada daily editorial team yang selalu regroup kayak ngebahas apa sih yang terjadi di hari ini dan apa yang akan kita coba provide untuk besoknya, topik-topik apa yang lumayan hangat, dan itu balik lagi setiap konten yang kita buat based on data dan juga quality, di mana kita mengedepankan kualitas konten untuk men-serve pembaca kita apa aja sih yang trending untuk esok hari gitu. Nah, kita biasanya selain ada daily, kita juga ada weekly, di mana kita review based on historical, di mana konten-konten apa yang kita perform dan dari source mana, dan juga mostly traffic kita banyak dari organic search, di mana akan sangat berimpact terhadap pembaca kita yang memang curious dan juga tertarik gitu dengan apa isu yang lagi happening. Nah, lalu banyak juga insight-insight yang biasanya juga kita provide kayak sebulan sekali yang memberikan impact untuk bisa tahu tentang historicalnya. Kemarin kita ternyata lumayan happening nih untuk pilar news, ada berita yang sifatnya breaking news gitu. Nah, itu salah satu yang kita review juga supaya kita standby juga dari sisi operasional kalau ada isu seperti itu lagi di bulan depan seperti apa, lebih seperti itu sih. Oke, jadi kita barusan juga udah bahas tentang konten lah ya. Jadi mungkin sekarang kita bisa masuk ke topik yang mungkin lebih kontroversial lah sekarang ya. Banyak mungkin juga pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini dari publisher-publisher lain kayak gitu. Jadi kita tentang clickbait saat ini. Jadi kayak saya banyak mendapatkan pertanyaan lah ya, dan mungkin dengar-dengar juga dari pihak lain tentang apakah clickbait itu tuh efektif nggak sih untuk menarik advertiser buat beriklan di suatu publisher kayak gitu. Kira-kira bisa di-sharing nggak ya pengalamannya Mas Ari sama Ko Johnson untuk dari kapan lagi dan dari Kompas KG Media, gimana sih kayak kapan lagi dan KG Media itu ngelihat clickbait title, dan apakah praktis ini sendiri menurut kalian itu pantas nggak sih untuk ada di dunia berita, ekosistem berita di Indonesia? Mungkin bisa dari Ko Johnson tentang clickbait ini. Oke, tentang clickbait, berat nih topik nih. Oke, kalau clickbait sebenarnya kita sama sekali nggak rekomendasiin untuk melakukan praktis-praktis seperti itu. Pertama, secara etika jurnalisme itu udah salah. Kedua, itu juga bisa menyebabkan gimana ya? Bukan misinformasi sepenuhnya sih, tapi menyebabkan tuh persepsi user terhadap suatu konten itu bisa beda. Itu pertama. Di editorial policy kita juga sangat ketat menjaga itu. Saya nggak bilang sempurna, maksudnya nggak, kadang-kadang mungkin ada 1-2 konten yang perlu kita perbaiki juga, tapi kita jaga ketat sih. Kita usahakan salah satu yang effortnya kita keluarkan paling besar itu adalah menjaga judul-judul dan berita jangan sampai itu ada unsur clickbaitnya. Kalau di sisi advertiser sebenarnya aku nggak ngelihat ini jadi attractiveness untuk advertiser sendiri.
karena sebenarnya clickbait ini akan attract pembaca sebenarnya. Tapi kalau di sisi advertiser saya melihat ini balik lagi ke policy dari advertisernya ya. Kalau misalnya advertisernya adalah mencari audience, mungkin mereka akan oke dengan berita-berita clickbait itu. Tapi kalau mereka juga menjaga brand safety, advertiser yang preferensi untuk brand safety-nya itu tinggi, mereka akan put effort untuk menghindari konten-konten seperti itu sih. Itu kalau dari saya. Oke. Kalau dari Mas Ari mungkin bisa di-sharing perspektifnya. Oke. Sebelumnya kalau terkait konten ya, ini saya mau sharing terkait dengan satu konsep yang mungkin teman-teman juga udah tahu terkait dengan konsep auditory, kinestetis, sama visual. Di mana grup kami Kapan Lagi Universe menyajikan konten yang tidak hanya spesifik ke kinestetis atau mungkin auditory atau mungkin visual dari pemilihan bahasanya, tapi kita menyediakan seluruh tipe konten tersebut supaya pembaca tuh yang visual banget, ya emang dari foto-foto kita juga kualitasnya bagus. Dan kalau emang yang auditory banget, kayak pemilihan title, lalu pemilihan judul, keyword, dan juga body text, itu kita juga mengedepankan 3 aspek itu. Dan dari sini yang kita mau highlight adalah KLY itu selalu mengedepankan quality content. Dengan seluruh editorial kami, balik lagi kalau ngomongin clickbait, di mana etika jurnalistik itu betul banget, sangat kita jaga banget. Dan dari sisi kualitas sendiri, kalau ngomongin tipe konten, itu kita ada tipe konten teks, foto, video, infografis, in-depth analysis, di mana kita juga sangat hati-hati setiap provide title, dan juga provide foto, dan juga provide kata-kata yang ada di body tag tersebut, supaya memang based on fakta, gitu. Karena balik lagi kalau misalnya dari sisi media, kita memberitakan pemberitaan yang mungkin masih perlu diklarifikasi, atau mungkin ini benar apa enggak, gitu. Nah itu kita sangat jaga sekali kualitas tersebut dengan ada satu signature produk kita, di mana di Liputan 6 dan juga Merdeka. Di Liputan 6 kita tuh ada cek fakta, di mana rubrik tersebut membahas yang sifatnya adalah summary terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar kita, apakah benar fakta atau bukan, gitu. Dan kalau di Merdeka kita ada KAS, di mana laporan mendalam yang benar-benar orang tuh baru tahu kalau oh ternyata berita ini tuh detailnya seperti ini ya. Jadi dibahas secara in-depth di situ, dan itu juga kita sajikan based on beberapa research yang kita coba perdalam. Jadi kayak pemilihan keyword, terus pemilihan topik, itu balik lagi kualitas kita jaga banget supaya dari advertiser yang mau coba placement, itu mereka tidak hanya placement untuk mendapatkan performance, tapi memang mendapatkan quality dari user yang membaca dan juga mengkonsumsi artikel maupun brand yang mereka tap in di website kita, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bisa flashback ya, kan sekarang kalau ngomongin industri media, banyak beberapa media yang sifatnya tuh media-media yang kita nggak tahu tuh ada di share di grup keluarga gitu, ada di share di grup sosial media yang intinya pas kita buka, ini media apa sih gitu. Bahkan istilah bisa kita kategorikan sebagai media abal-abal lah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini yang kita bersyukur juga dan juga berterima kasih juga terhadap Google yang sekarang tuh juga memberikan wadah untuk konten-konten yang memang memiliki kualitas gitu. Jadi dari produk-produknya Google kita bisa muncul juga di search-nya, di mana organiknya juga di situ kita bisa lihat selain kualitas kita juga speed kita kedepankan supaya orang yang mencari tentang topik misalnya artis A meninggal atau mungkin ada gempa bumi di mana, nah kita selalu menjadi nomor 1 pada saat mereka searching itu di Google, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kalau ditambahkan terkait isu clickbait, dari peran medianya sendiri terutama di Indonesia tuh yang saya perhatikan akhir-akhir ini, media itu bukan sekedar perusahaan media ternyata. Jadi produksi setiap artikel dan juga beberapa konten yang seperti tadi mengcover audio, kinestetis, visual, yang sekarang mungkin kalau dilihat audio apalagi podcast sudah banyak banget gitu. Itu media jadi salah satu pilar untuk demokrasi sih kalau misalnya kita bisa sharing ya. Jadi ini sangat penting buat menampis istilahnya kalau tadi
dari Ivan kan nanya, clickbait itu sebetulnya efektif nggak sih? Dan juga attracting advertiser nggak gitu? Kalau dari kita sih selama berjalan, advertiser akan melihat balik lagi ke kualitas. Gitu. Kalau quantity bisa dibilang later lah, kurang lebih seperti itu. Oke, I think clear lah ya. Jadi basically emang nggak di-encourage lah ya buat clickbait ini. Dan mungkin saya juga bisa sharing kali. Mungkin ada pertanyaan juga mungkin kadang-kadang dari publisher-publisher. Mungkin juga ini pernah ada pertanyaan dari kapan lagi dan dari KG Media juga. Gimana sih Google bisa ibaratnya meminimalisir jumlah result-result clickbait kali ya di survei Google. Itu saya yakin banyak pertanyaannya pasti. Jadi mungkin kita bisa sharing, kita bisa bahas ulang mungkin kayak tadi ya, kayak proses aplikasi Google News. Itu kan seperti kita tahu ada proses review juga ya, secara manual oleh timnya Google News. Nah dari situ itu kayak bisa kita bilang filter pertama lah, apakah kontennya benar-benar bukan konten aneh-aneh, apakah title-nya clickbait atau enggak, itu salah satu filternya. Dan setelah live pun di Google, kita juga banyak channel untuk publisher, untuk kita sebagai tim yang bekerja langsung dengan produk Google News, dan juga dari pembaca. Itu ada channel di mana mereka bisa nge-report kan, misalkan kalau kita klik kayak tombol 3, mark report konten misalkan, itu jadi salah satu channel buat pembaca bisa nge-report tentang konten-konten clickbait ini. Dan dari sisi lain juga tim kita sendiri memiliki proses lah untuk ngecek ini apakah konten-konten yang kita tampilkan di Google itu sendiri akurat dan sesuai dengan konten aslinya kayak gitu. Jadi ya emang itu dia, kita tidak men-encourage buat clickbait ini, dan di sisi lain juga kita ada inisiatif dari tim kita buka channel buat membantu Google sendiri meminimalisir konten-konten clickbait ini. I know masih bisa di-improve, but hopefully ya kita bisa work together lah ya, between Google sebagai platform dan publisher sebagai pihak yang memberikan konten buat menghilangkan lah praktik clickbait ini dari ekosistem berita Indonesia ke depannya. Semoga gitu. Nah, tadi kita udah lumayan bahas in-depth ya tentang gimana share daftar Google News dan gimana sih konten-konten yang works di Google News dan di mana clickbait itu sebenarnya nggak terlalu useful. Nah, jadi mungkin sekarang kita bahas ke result-nya kali ya, biar kita bisa lihat result-nya between this partnership gitu. Jadi kalau boleh sharing, mungkin nggak bisa sharing number secara langsung karena saya tahu itu juga angkanya biasa kan rahasia kali ya. Cuman mungkin bisa di-share aja kali ya, kayak overview-nya aja. Kayak seberapa penting sih kayak Google News dari traffic kepada situs-situs kapan lagi dan juga KG Media, apakah cukup signifikan, dan misalkan bisa sharing angka-angka sedikit percentage juga silahkan sih kalau mau. Mungkin kita bisa mulai dari Mas Ari tentang ini. Oke. So far kalau dari kapan lagi Universe ya, dari secara grup, untuk dari traffic performance-nya semuanya perform. Cuman yang menarik di sini saya mau share terkait portal mana aja atau vertikal mana aja sih yang memiliki daya tarik tersendiri nih untuk Google News, yaitu Liputan 6, Merdeka.com, terus Bola.net, Kapan Lagi, dan juga Dream. Dimana kalau di sini yang menarik adalah Vimela tuh daily active users, kalau tadi kan dilihat ada 5 ya, tapi yang menarik lagi di sini selain 5 itu, Vimela.com, untuk daily active users per MAU, monthly active usersnya itu telah tumbuh sebesar 52% dari Januari 2020 hingga bulan Agustus, di mana rata-rata pertumbuhannya itu sekitar 7% per bulan. Dan kalau dari vertikal lain yang kita capture selama ini, yang dari top 5 itu tadi, itu Liputan 6, di mana di EU per MAU-nya itu pertumbuhannya dari sisi growth-nya sendiri sekitar 11% dari Januari sampai bulan Agustus, di mana kalau kita lihat per bulannya itu sekitar 2%-an untuk pertumbuhan per bulan gitu. Jadi sangat menarik dan juga sangat baik untuk dari performance sendiri, untuk dari spesifik ke Google News-nya sendiri gitu. Tapi kalau untuk dari sisi organic search di traffic kita cukup banyak juga untuk user-user yang memang tertarik untuk setiap ada isu apa, mereka langsung googling, cari, dan artikel kita langsung muncul di situ, mereka langsung larinya ke kita. Dan balik lagi, habit-habit seperti itulah yang mungkin sangat sering terjadi untuk terutama pembaca tipenya itu emang organik, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari Ko Johnson dari KG Media bisa sharing. Ya, kalau di KG Media sebenarnya untuk traffic Google News itu sangat bervariasi.
di masing-masing website itu beda-beda trafficnya. Kita punya Tribun News yang isinya adalah berita-berita regional. Kita punya Grid Entertainment yang isinya berita entertainment. Kita juga punya Kontan yang isinya berita-berita ekonomi, investasi. Juga kita punya Kompas.com yang isinya berita-berita nasional dan juga banyak konten yang di kategori-kategori lain. Itu masing-masing website sebenarnya untuk traffic Google News beda-beda. Tapi kalau kita lihat itu, saya nggak bisa disclose number di sini, tapi kalau kita lihat itu memang bagusnya traffic di sini adalah itu constantly flowing, pertama. Yang kedua itu dari waktu ke waktu juga itu tumbuh terus. Jadi itu kenapa sampai sekarang Google News itu tetap kita open sebagai salah satu channel kita yang menurut saya sih sangat baik sih. Oke, jadi berarti emang salah satu itulah ya. Mungkin nggak majority, kita nggak ngomong majority lah, cuman kayak important contributor lah ya ke traffic website tersebut berarti lah ya. Ya. Oke. Nah tadi kan kita udah ngomong traffic dari Google News dan traffic dari organic lah ya, organic search. Mungkin kalau kita lihat lah, orang Indonesia kan cukup sering share berita misalkan dari WA Group, juga sharing berita ke sosial media mereka masing-masing kayak gitu kan ya. Nah ini makanya saya jadi penasaran nih, kalau dari sudut pandangnya Mas Ari dan Ko Johnson sendiri, seberapa penting sih buat publisher buat mengarahkan traffic ke website publisher sendiri, tidak secara organik, mungkin melalui sosial media, mungkin melalui WhatsApp misalkan, seberapa penting sih kita melakukan sesuatu dari sisi kita juga gitu, selain organic traffic tadi gitu. Mungkin bisa dimulai, Mas Ari. Oke, kalau boleh jujur, intinya performance sebuah situs itu merupakan indikator yang paling penting ya. Balik lagi kalau dari sisi Kapan Lagi Universe, kita selain mengedepankan inovasi dan juga quality berita, kita juga mengedepankan yang namanya research, di mana based on data. Jadi kalau dari sisi indikator yang paling penting, kayak matriksnya ada page view, ada juga pembaca atau users, dan lainnya, itu merupakan aspek yang mendorong kami untuk selalu growing dari sisi website maupun dari sisi pembaca, sekaligus yang nanti goalnya adalah dari sisi bisnis juga. Gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari seberapa pentingnya untuk mencapai manfaat sebuah konten itu berkualitas bagi pembaca, itu perlu banget yang namanya kita analisis. Seperti tadi mungkin saya juga udah share, setiap hari, setiap minggu kita selalu brainstorm, selalu menentukan topik apa ya yang sedang tren. Terus dari sisi isu juga ada breaking news, kita selalu memberitakan dengan cepat untuk membaca. Nah, jadi semua yang kita arahkan tuh traffic performance-nya itu ke website kita tuh kita arahkan dengan cara yang benar dan lebih fokus ke traffic yang benar-benar berkualitas gitu. Dan kami juga selalu belajar tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi trend behavior pembaca. Seperti mungkin kalau dilihat dari beberapa waktu lalu, kita juga adakan semacam research dan juga focus group discussion. Intinya untuk bisa improve dari sisi produk kita, di mana dari sisi performance kita udah bagus, misalnya topik beritanya dikonsumsi user banyak, tapi rumahnya sendiri atau website kita sendiri kita juga kembangkan gitu. Jadi kayak kita manggil user, manggil pembaca yang memang loyal, kita hubungi untuk datang, kita tanya apa yang kita kurang, apa yang kita perlu perbaiki, dan juga apa saja yang perlu kita improve ke depannya untuk bisa selalu menjadi teman setia mereka pada saat mencari sebuah berita, kurang lebih seperti itu. Dan dari sisi teknologi, balik lagi kalau untuk driving traffic ke website, selain kita selalu bekerja sama dengan Google untuk dari sisi organic search, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk selalu membuka peluang terhadap teknologi-teknologi baru ya. Terutama kemarin kita juga sudah launching, udah lumayan lama sih, beberapa waktu lalu kita launching podcast, di mana itu bisa juga di-consume di beberapa platform yang kita gunakan bersama. Lalu dari sisi teknologi yang paling penting, kita juga coba membuka celah untuk ke IoT ya, di mana kemarin mungkin bareng Ivan juga kita kolaborasi untuk Google News Voice dengan teknologi audio comment. Jadi kalau teman-teman sekarang
punya handheld atau smartphone Android itu atau mungkin iOS, itu tinggal bilang aja oke Google, terus habis itu nanti akan ada komen lagi putar berita dari Liputan 6. Nah, nanti dia akan langsung running sambil kita driving atau mungkin sambil kita masak atau sambil kita melakukan aktivitas lain, berita atau sebuah informasi yang kita pengen minta dari Liputan 6 atau dari Kapan Lagi Universe ini bisa langsung kita dengarkan sambil kita multitasking, seperti itu. Jadi itu sih yang kita coba deliver ya untuk pembaca kita, supaya driving traffic-nya ini ke website itu tidak cuma dari pembaca yang via website, tapi semua platform kita coba untuk bisa menemani, kurang lebih seperti itu. Oke, clear. Mungkin dari Ko Johnson sekarang bisa sharing untuk KG Media seperti apa? Ya, kalau dari sisi KG Media, traffic itu sebenarnya salah satu metrik, salah satu indikator yang sangat penting sekali. Maksudnya tanpa traffic itu nggak akan terjadi ada user di website kita, atau nggak akan terjadi adanya user yang melihat iklan, since bisnis model utama kita itu iklan. Dan kita itu constantly nyari sih untuk channel-channel yang potensial, tapi juga channel-channel yang baik. Karena kita yakin konten kita itu kualitasnya baik, harus ditampilkan di channel-channel yang isinya itu baik juga. Biar nggak tergabung dengan konten-konten yang mungkin ya kurang proper atau kurang baik lah, seperti itu. Jadi ketika nanti user ngelihat kontennya kita juga, mereka sadar, ini kontennya itu disebarkan di tempat-tempat yang memang semestinya, seperti itu. Walaupun ini ya nggak menutup kemungkinan juga kita berusaha untuk mendapatkan audiens sebanyak-banyaknya, tapi ya itu untuk channel-channel itu kita constantly nyari dan kita constantly nge-review sih, apakah channel ini cocok dan sesuai dengan tujuan dari KG Media itu sendiri, seperti itu. Oke, clear. Jadi itu ya, meskipun kayak kita bilang kita butuh traffic, kita nggak bisa lah ya sembarangan masukin ke channel kayak nggak jelas lah, harus sesuai dengan ibaratnya brand image masing-masing publisher berarti kan ya? Benar. Oke, I think quite clear. Nah, sekarang ini mungkin kayak pertanyaan terakhir kali ya dari saya sendiri. Kan tadi kita udah ngomong tentang konten dan juga tentang proses gimana sih masuk Google News dan lain-lain. Dan sekarang ini mungkin lebih ke setelah kita masuk ke Google News gitu loh. Gimana sih menurut Kapan Lagi, menurut KG Media sendiri, dari resources yang kita punya, Google punya, dan yang available buat semua publisher, ada nggak yang berguna bagi publisher untuk mengoptimalkan presence mereka lah di Google itu sendiri, kayak gitu. Mungkin Mas Ari bisa mulai. Oke. So far sebelumnya dari kami mengucapkan terima kasih juga, karena balik lagi kalau ngomongin terkait dengan resource yang diberikan oleh Google, sangat banyak di mana kita selain dari tim partnership yang selalu juga engage dengan tim partnership Google untuk bisa coba sharing lah terkait dengan apa sih yang baru dari Google produk gitu, terutama dari resource yang diberikan Google, mungkin dari Ivan juga banyak resource yang di-sharing ke kita sebagai publisher, sekaligus ada beberapa sesi juga yang selalu dari kita diajak untuk bisa brainstorm lah kalau dilihat, baik dari sisi editorial maupun dari sisi produk gitu. Terutama kalau yang lumayan jarang kan dari sisi produk ya, di mana kita bisa langsung sharing dengan expertise-nya dari sisi search, dari sisi Google News, dari sisi Google Audio, seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sekali terkait sharing session dan juga beberapa materi yang sudah di-sharing bareng dari Google, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau mungkin untuk Ko Johnson dari KG Media? Ya, kalau dari KG Media sebenarnya kurang lebih sama sih. Kita juga sering connect dengan tim partnership-nya Google, dengan Ivan, dengan Ari, dan teman-teman. Selain itu juga sebenarnya kita, kalau misalnya kita cari tentang Google News, sebenarnya di sisi website-nya Google News itu sendiri, Google News Publisher Center itu udah cukup lengkap sih resources-nya. Cuman biasanya sering kita dapat insight-insight update kalau kita ikut event-nya Google, yang kebetulan tahun ini lagi nggak ada, Google I.O. Ya, mungkin perlu ada penggantinya sih, Ivan. Mungkin virtual juga kali nanti ya. Iya.
Iya, kalau untuk di sisi resource dan support sih kurang lebih cukup lengkap. Ya. Bisa dibilang lengkap. Kalau misalnya ada yang kurang biasanya ya kita langsung ke Ivan atau ke tim Google yang berkaitan sih biasanya. Oke. Oke, jadi itu aja sih ya dari saya mungkin. Makasih waktunya untuk Ko Johnson, Mas Ari, dari Kapan Lagi dan dari KG Media buat waktunya di jam kerja gini untuk sharing pengalamannya, sharing insight-insight tentang Google News, gimana sih cara succeed online. Sangat berarti lah, sangat berguna. Semoga bisa membantu publisher-publisher lain juga. Dan nanti mungkin untuk resources-resourcesnya bisa dilihat di link di bawah ya. Nanti akan kita sharing juga beberapa resources yang mungkin berguna untuk publisher-publisher yang ikut juga acara ini. Dan sekarang untuk sesi berikutnya saya akan serahkan ke Shilpa yang akan membahas tentang Subscribe with Google.